Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Oke, semoga kalian tetap pada sehat ya, tetap jaga kondisi. Karena sebentar lagi lebaran, walaupun nggak boleh mudik, tapi ya bikin aja lebaran tetap asik. Kenapa jadi kayak motivator? Karena apa? Karena Barcelona habis menang lawan Valencia, walaupun main di kandang Valencia. Oke, dan sekali lagi gue mau ngingetin buat teman-teman, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen, atau bahkan lu share ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang bergabung nih. Mungkin lu yang nonton udah gabung ke grup Telegram Podcast Bola Banget ya. Di situ lu ketemu sama PSBB, itu para pendengar setiap podcast gua, sama Jerry Arvino di Noise Podcast Bola Banget. Itu lu punya teman dari berbagai Indonesia ya. Maksudnya lu dari berbagai daerah di Indonesia yang nggak baperan ngumpul di Telegram grup PSBB Podcast Bola Banget. Nah, jadi kalau lu mau gabung, caranya gampang, dengerin Podcast Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE. Itu lu nanti bisa langsung gabung ke grup Telegram, dan lu punya banyak teman, punya banyak wawasan, bisa menyambung tali silaturahmi, oke? Jangan ketinggalan beberapa kalimat pun dengan apa yang gue ucapkan nanti. Karena walaupun Barcelona menang, tetap ada komentar pedes dari gue ya. Sebelumnya gue mau kasih tahu kalau lu mungkin ya, pendengar atau penonton gue ini, Arsenal itu dia di Inggris itu punya konten YouTube yang isinya ketika Arsenal main, dia langsung evaluasi, bahkan nge-head Arsenal gitu kan. Di situ pro dan kontra, ada pihak dari Arsenal yang nggak setuju karena headnya terlalu parah. Padahal kan niatnya mau mengkritik, tapi itu terlalu parah, jatuhin mental. Tapi ada juga yang setuju karena ya udah gimana lagi, itulah kebebasan berekspresi para fans Arsenal di Inggris. Jadi gitu. Tapi kalau YouTube gue mah tetap apa adanya aja. Kalau misalkan jelek kita komentarin, bagus juga kita komentarin. Jadi buat lu semua ya, semua bebas mengomentarin apapun ya pertandingan sepak bola, karena di channel YouTube gue Pakar Bola, kita semua bisa mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan kita. Mantap. Ya, Barcelona menang 3-2 di kandang Valencia ya. Gua sebenarnya sih yakin Barcelona bisa menang, karena kita beruntung kalau Valencia itu bermain parkir nggak terlalu rapet. Terbukti di menit kedua, bahkan di menit belasan Barcelona udah mendapatkan peluang. Tapi sayangnya di menit kedua itu ya, yang mengambil kesempatan mengeksekusi peluang adalah Pedri. Di mana pemain ini ya, kita dengan harusnya bola mutlak gol ya, dua kali Pedri, pertama yang umpan dari De Jong, yang kedua tuh yang udah nggak ada kiper, bahkan Pedri belum bisa mencetak gol. Kita harus akui kalau Pedri ini ya belum cukup umur ya untuk bermain di level tertinggi ya. Kalau buat main nemenin Sergio Busquets aja masih oke lah gitu kan. Buat pemain Barcelona baru 10 pemain nih, Pedri masuk, oke lah ya. Tapi kalau buat pertandingan penting, tapi kalau buat laga-laga krusial, apalagi momen-momen yang menentukan, Pedri belum bisa. Oke? Sampai sini masih sepakat? Mantap. Tapi kalau nggak sepakat nggak apa-apa, komen aja. Dan di menit 11 ini ada lagi peluang ya dari Araujo, itu free kick dari Messi yang diteruskan oleh Araujo, tapi masih membentur kiper, mantan kiper Barcelona. Tapi sayang banget, kenapa bukan Messi yang ngambil peluang ini, malah pemain-pemain yang nggak ada insting mencetak gol ya, itu yang sangat disayangkan. Dan menit 39 seperti yang kita ketahui kalau Pedri menyia-nyiakan peluang lagi. Jadi ibaratnya nih, kalau pertandingan La Liga, kalau udah ketemu Valencia, Sevilla, Madrid, itu anak-anak S1 ya, maksudnya udah setara satu tuh, udah yang pinter-pinter, yang berkompeten. Kalau Pedri tuh ibarat pendidikan masih SMP lah dia, maksudnya masih bisa pinter, tapi nanti gitu kan. Untuk sekarang Pedri masih bocah SMP, bocil SMP yang ditabrak jatuh, yang kalau megang bola bingung mengambil keputusan, yang visi misinya belum kelihatan. Tapi kita tahu kalau Pedri suatu saat akan jadi pemain. Mantap. Dan Barcelona kebobolan. Ini menurut gua murni kesalahan Ter Stegen, yang sebenarnya dia tuh harusnya nggak usah nyamperin bola, dia cukup jaga area. Cukup jaga area aja nih kan.
Kenapa sih dia mesti kayak sok-sok keluar ngambil bola, ketabrak sama Pedri, ketabrak sama pemain Valencia satu, terus jatuh. Badannya doang, mukanya doang mirip John Cena, ya. Ter Stegen lu mirip John Cena. Kalau lu mirip John Cena, komuk lu, ya. Harusnya lu ditabrak Valencia, pemain Valencia lu nggak jatuh, ya. Lu semek. Kenapa lu jatuh sehingga gawang kosong? Tinggal Lord kita Clement Lenglet yang udah pasti ketinggalan, tinggal disundul langsung gol. Ya, itulah kesalahan pertama dari lini belakang Barcelona. Lagi-lagi lini belakang nih ibaratnya apa ya? Barcelona tuh kalau ibarat mobil ya. Jadi mobil limousine, depan bagus, tengah lumayan ya. Tapi belakangnya kayak habis ketabrak ini Transjakarta. Goblok. Goblok, nggak ada kata-kata lain lah udah. Dan gue udah feeling kalau Barcelona akan kebobolan dari bola-bola atas. Walaupun Pique tinggi, Araujo tinggi, tapi nanti ada aja tuh pasti momen-momen kayak back Barcelona kayak nggak punya kepala menurut gue. Kalau udah kasih bola atas, dia ngeliat bola tuh kayak gear anak STM kali. Jadi kalau ada bola datang, dia tuh kayak anjing gear takut. Nggak punya kepala buat nyundul, buat ngamanin gawang biar nggak kebobolan. Masih itu kita belum punya back yang tangguh yang buat berani duel bola atas. Pique itu duel bola atas masih oke, tapi karena ya kalau positioningnya unggul aja, kalau enggak masih tetap kalah, masih kena sama pemain-pemain biasa pun. Dan gue ngelihat gol kesempatan dari Guedes sampai gue lupa tuh. Itu yang Clement Lenglet ketinggalan, si Pique yang ngejar si Guedes siapa sih namanya itu. Dan ada analisa yang bilang kalau Pique itu larinya cuma 31 km per jam. Itu lari Pique paling kuat 31 km per jam. Larinya Pique itu sama dengan kita lagi bawa motor di gang yang banyak anak kecilnya. Ini udah nggak bagus buat seorang back, apalagi ketemu. Makanya kan gue bilang kalau Barcelona ketemu pemain cepat itu pasti selesai. 31 km kayaknya ame lu yang nonton juga kebalap deh. Lu lari, teman lu suruh bawa motor ya, lu lari, lu paling kencang, paling lu di atas 30. Ya, ini Pique bener-bener 31. Ya kayak kita lagi naik motor, ada anak kecil di depan kita ya, yang sok kuat tapi ibunya diem aja gitu, kayak nggak, Bu, ini anaknya kagak mau minggir nih Bu, udah diklakson nih Bu, gitu kan. Itu masih pelanan Pique ya, kayak gitu-gitu. Aneh. Tapi Messi sempat gagal mengeksekusi penalti, tapi walaupun akhirnya Messi mencetak gol. Kayaknya sih Messi ya udah nggak mau lagi golin dari penalti. Karena apa? Gol kedua Barcelona itu gol kedua dari free kick yang wah gila sih. Kiper tuh udah di tengah posisinya tuh. Lu mau gebok ke kanan, pagar di kiri. Kalau lu gebok ke kanan, kiper pasti dapat. Kalau lu congkel, bola nggak bakal sekuat apapun bola tuh masih kejangkau sama kiper. Tapi apa yang dilakukan Messi dikenain sama ke tiang dalam. Dikenain tiang dalam. Wah gila sih. Maksud gue kalau nggak ada Messi gue nggak tahu ya. Saat ini gue nggak tahu Messi akan seperti apa Barcelona ya. Padahal kita bermain tadi tanpa Ronald Koeman. Walaupun tanpa Ronald Koeman berjalan masih biasa-biasa aja. Berarti artinya apa? Ronald Koeman nggak penting. Ronald Koeman nggak penting. Lo silakan debat. Lawan Valencia, lawan Granada, Ronald Koeman masuk. Lawan sebelum-sebelumnya yang kalah, yang seri ada Ronald Koeman. Ketika Ronald Koeman nggak ada, kok menang? Waduh. Langsung lagi nih. Gua kemarin ketemu Coach Justin dan kita sepakat ya, atau mungkin dari elu juga ada yang sepakat kalau Barcelona ya unggul 1 atau 2 gol itu belum tentu menang. Masih riskan buat kebalap, masih riskan buat kekejar. Jadi agak susah buat Barcelona kalau masih unggul 1-2 gol. Nanti gue jelasin perbedaan Barcelona dulu dan sekarang. Yang bangsatnya adalah ya, ketika unggul 3-1 yang seperti biasa kayak gue pernah selalu bilang, cara lewatin parkir adalah bola diumpan-umpan, dicongkel-congkel. Beruntung kita punya De Jong yang masih punya palanya dipakai nih. Pemberian dari Tuhan, dikasih pala ya buat main bola, disundul, dipakai. De Jong salah satu orang yang bersyukur di Barcelona karena dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Palanya dipakai buat nyundul dan dilanjutkan oleh Griezmann joget-joget lah, itu oke lah. Balik lagi kita ke asisten pelatih. Nih, ini Lord baru kita nih. Akhirnya gue komentarin Lord baru kita.
Kenapa sih kalau udah unggul ya, Barcelona sekarang tuh selalu nahan, nggak kayak yang dulu. Barcelona di era Pep, bahkan di Rijkaard, ketika udah gol unggul 1, unggul 2, jarang Barcelona untuk mengamankan posisi dan nahan. Justru ya seenggak dibiarin aja atau nggak dibiarin malah ditambah golnya. Gue berpikir, teman-teman gue juga di Twitter pada bilang, Des out ya, Dembele masuk. Untuk apa? Buat ngejar ketinggalan. Tapi asisten pelatih ini masih ada Ronald Koeman-nya juga. Kenapa dia malah masukin idola-idola cules-cules, idola-idola lulu pada Sergi Roberto. Gue ngelihat Sergi Roberto pemanasan aja kayak anjing ya, bobolan dah nih Barcelona nih gitu kan. Alhasil apa, dimasukin Sergi Roberto sama Ilaik. Gue pikir orang tertolol di dunia aja tuh yang berpikir kalau udah menang masukin Sergi Roberto dan Ilaik ya. Sergi Roberto dan Ilaik menurut gua pantasnya dimasukin kalau Barcelona udah unggul 100-0. Itu juga masih deg-degan. Bisa jadi kalau 100-0 udah menang Barcelona ya, bisa jadi kebobolan 99. Ini udah gak masuk akal sih. Udah benci personal aja nih gua sama Sergi Roberto. Des ditarik ganti Sergi Roberto, Ilaik masuk. Gue lebih rela Des kartu merah dibanding ngeliat Sergi Roberto main ke lapangan. Main di lapangan. Itu ibaratnya Barcelona bukan main 10 orang lagi. Itu ibaratnya kalau Sergi Roberto main ke lapangan, itu Barcelona udah mas 10 orang ya, pemain Valencia nambah 1. Jadi gue ngitungnya kalau Sergi Roberto main itu musuh malah, bukan teman. Ini gue udah secara personal aja nih. Karena apa? Dia nggak ada kontribusi apapun ya, bahkan sebagai pemain pengganti. Pemain pengganti minimal kalau nggak berkontribusi menciptakan gol atau bertahan ya, Sergi Roberto, Lord para fans Barcelona, kalau nggak bisa seperti itu, minimal lu kasih aura semangat. Kalau lu tuh pemain yang baru masuk, punya nafas bagus ya, lu bikin semangat pemain-pemain, teman-teman lu bikin semangat, kasih aura itu. Lu nggak bisa. Bahkan lu masuk lapangan belum ngapa-ngapain aja, muka lu udah capek. Masuk lapangan baru kena kamera dikit, buset, gue bilang kayak habis nangkep maling di Blok A Senayan, Tanah Abang. Gue mau tanya Amel lu, setelah Sergi Roberto dan Ilaik masuk ya, raja-raja back pass, apa sih Barcelona dapat apa? Malah kebobolan 1. Lu bayangin kalau Sergi Roberto jadi starter, mati tuh Barcelona lawan Valencia. Lagian yang maksud gue, kalau misalkan gue ya jadi pemain Barcelona di situ, gue ngelihat Barcelona unggul tapi gue cadangan, di samping gue Sergi Roberto, gue bilang aja, lu tadi pesan paket ya, di luar ada paket tuh nyariin lu. Iya, Sergi Roberto keluar, gembok gerbangnya, blet, mampus, nggak main lu ya. Ditanya Sergi Roberto kemana, ngambil paket. Udah jangan dimainin, biar menang Barcelona, ngambil paket. Kalau nggak sepatunya lu umpetin. Sergi Roberto sepatu ukuran berapa ya? 44. Sini coba lihat. Nah, bakar di situ sepatunya. Kok lu dibakar? Biar lu nggak main. Kalau lu main tuh Barcelona kebobolan. Kalau mau jadi parasit sekalian nggak usah main kayak Coutinho. Dia tahu dia parasit, dia tahu cuma nyedot keuangan Barcelona dan merugikan Barcelona. Udah nggak main. Jadi bencinya biasa aja. Lu mau udah jadi parasit tetap main. Kenapa jadi roasting Sergi Roberto nih? Ilaik Moriba juga, ya Allah. Awal-awal Ilaik Moriba tuh gue sempet nge-tweet. Gue bilang kayak pemain-pemain kayak Ilaik Moriba ini untuk saat ini ya, cocoknya tuh ketika Barcelona unggul gede, unggul 3, unggul 4, udah menang. Jadi dia kelihatan indah. Karena cuman back pass doang. Sesekali bola long pass, tapi selebihnya back pass. Kalau masih unggul 1 gol, 2 gol masih riskan buat masukin Ilaik Moriba ya. Jadi belum tenang. Perbedaan Barcelona dulu sama sekarang gitu. Dulu ketika Barcelona unggul, cecer terus, makanya skornya gede-gede. Jarang Barcelona buat main nahan. Bang, kan capek bang, pertandingan padat, besok lawan ini, sebelumnya lawan ini. Lu gak mau capek, tiduran aja. Pengangguran aja yang tiduran capek. Pengangguran kerjaan tiduran doang, melek-melek bingung, capek, energinya terkuras. Pemain bola nggak mau capek, semua capek. Udah. Apalagi tinggal bedanya lagi Barcelona sekarang ketika dulu kalau kita di bawah posisi entah di atas ada ATM atau Madrid, kita cuma berharap ATM sama Madrid itu terpleset. Karena dengan mereka berdua kepleset ya, maka Barcelona akan naik.
Sekarang doanya dan dukungannya nambah lagi, beban lagi. Selain kita nungguin ATM sama Madrid kepleset, kita juga berharap Barcelona jangan kepleset. Tuh dulu sama sekarang, ya. Sisa pertandingan masih 4 ya, 4 pertandingan lawan ATM, main home, Levante, terus ada sisanya gue lupa tadi. Berat sih ATM nih ketika dia justru malah Barcelona yang ingin menang, sementara ATM udah pasti parkir bus rata-rata. Dan gue bilang kalau ada ball position lawan parkir bus, ball position terus nguasain, sebenarnya yang nguasain pertandingan adalah yang parkir bus. Itu yang dimauin sama tim-tim parkir ya. Biarin aja bola cuma di situ-situ aja, bola cuman mundar-mandir. Yang ngedikte sebenarnya ini keuntungan ada di tim bertahan. Ketika lepas tim bertahan, ya apalagi back musuhnya, apalagi back Barcelona udah nggak ada lari, kelar masalah. Jadi tetap sih untuk peluang juara masih ada, tetap peluang juara. Kita lihat tim-tim lain karena Madrid masih ketemu Sevilla sama Athletic Bilbao. Ya, sementara si Atletico aja nih yang justru unggul 3 poin di atas kita. Tapi dia cuma ketemu Barcelona yang berat, selebihnya gampang-gampang. Jadi gitu aja dulu ya. Sementara mulut gue udah pedas, mumpung masih imsak, nggak apa-apa lah kita umpat-umpat. Karena gue udah nggak terlalu suka secara personal sama Sergio Roberto. Terima kasih banget udah berkontribusi buat Barcelona, Sergio Roberto ya. Kalau mau pergi juga silahkan ya. Jadi buat cules-cules atau semua fans Barcelona yang mau ngasih komentar tentang pertandingan Valencia lawan Barca ya, apa aja kekurangan Barcelona, apa aja unek-unek lu, apa aja yang lu mau umpat, apa aja yang kira-kira bisa jadi solusi perbedaan Barcelona dari dulu sampai sekarang apa, silakan di komen ya, di komen nih, sesuka hati di komen. Karena gua kalau lagi senggang kadang gua bales-balesin, kalau lagi sibuk ya sorry kalau misalkan belum bisa bales ya. Sekali lagi kalau yang mau gabung dengan podcast bola banget bareng gua sama Jerry Arvino di podcast Boba di aplikasi Noise, langsung aja bisa di-download aplikasi Noise Noice di Play Store atau di App Store. Langsung dengerin podcast Boba dan gabung di grup Telegram Boba. Ketemu PSBB, para sohib-sohib Boba seluruh Indonesia. Jadi kita menjadi fans yang ya dibilang pintar juga, kita nggak pintar-pintar amat, dibilang goblok kita nggak goblok-goblok amat. Tetapi apa persamaan kita? Satu, cinta sama sepak bola. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Sehat-sehat selalu. Komen kekurangan Barcelona dan kegoblokan Roberto.